Saya Eca, Saya Atta. Saya Bilkis. saya Akmal. Semoga kalian menikmati podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bilkis Sandita yang akan menjadi host di podcast Kewarganegaraan Tilukul ini. Juga bersama rekan-rekan kelompok saya yaitu Akrar, Akmal, Novi, Valeri, dan Eca. Juga narasumber kami yaitu Pak Deden. Hari ini kita akan membahas masalah mengenai korupsi. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Bapak, Pancasila itu apa sih, Pak? Pancasila itu kan kita sudah pada tahu ya. Panca itu ada 5, yaitu dasar. Jadi 5 dasar artinya. 5 dasar itu. Pancasila artinya 5 dasar. Dalam kitab kita sama begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sila kelima? Kelima itu keadilan rakyat Indonesia kan, keadilan bagi rakyat Indonesia, bahwa dilihat dari segi bahasa saja sudah menggambarkan bahwa kita ini di negara yang merdeka harus memiliki kedudukan yang sama, memiliki keadaan yang sama. Ya, tidak ada di sini siapa yang paling kuat, siapa yang paling lemah. Semua harus adil, karena tanah, ya, lautan itu untuk bangsa kita, untuk negara kita, bukan untuk orang lain. Makanya supaya adil, semuanya ikut merasakan bagaimana hasil dikurang oleh Indonesia itu sendiri. Itu adil namanya. Adil itu gini, adil itu artinya adalah menempatkan suatu pada tempatnya, itu adil. Ya, itu adil. Jadi kalau misalnya kita menempatkan suatu bukan pada tempatnya, itu tidak adil. Contohnya sepatu itu di kaki, jangan simpan di kepala. Ya, kalau misalnya simpan di kepala berarti tidak adil, karena tugas sepatu itu di kaki begitu. Ya. Nah, kita sebagai warga negara, mereka sebagai pimpinan harus adil dengan kita, karena kita dengan mereka sama. Hanya mereka sebagai pemimpin, kita sebagai rakyatnya. Tapi keadilan harus sama. Dia salah tetap salah, ya. Yang kaya pun salah tetap dihukum. Misalnya kalau salah, yang miskin salah pun dihukum kan, karena itu salah. Keadilan sosial, masyarakat sosial harus adil. Sudah-sudah jangan sampai ditimpa-timpa. Oh, ini orang kaya karena mencuri tidak dihukum, jangan. Harus sama semua, ketika di muka hukum itu sama. Apa tujuan yang terdapat pada sila kelima? Tujuan jelas kan, untuk membuat keadilan seluruh bangsa ya, Indonesia, ya, sosialnya, keadilan sebagai rakyat Indonesia. Itu tujuannya sudah jelas, terjawab, misalnya juga terjawab udah. Menurut Bapak, apa nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila? Yang tadi nilainya itu satu, bahwa di dalam di Indonesia ini, ya, kita memiliki kedudukan yang sama, ya, tumpah darah yang sama, hasil yang Indonesia ini bisa menarik kita semua. Jadi adil lah, untuk artinya untuk beda-beda sebagai bangsa itu semua sama itu adil. Nilai ini yang penting. Menurut Bapak, apa hubungan kasus korupsi dengan nilai kelima Pancasila? Nah, kita bahas korupsi satu persatu, korupsi dan keadilan. Apakah dengan munculnya korupsi itu adil? Itu nggak bisa. Ya, sebab korupsi itu artinya, korupsi itu dalam khusus bahasa Indonesia itu artinya apa? Yaitu menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara, perusahaan, organisasi atau yayasan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau sudah kepentingan pribadi maka Pancasila itu tidak sesuai. Ya, misalnya itu harus dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kalau korupsi bukan korupsi mah dia mengeruk untuk kehasilan, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi makanya dia jelas bukan nggak ada hubungannya, justru dia melanggar Pancasila yang kelima itu melanggar. Ya. Mengapa sih korupsi bisa terjadi? Ya karena banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Karena pertama mungkin korupsi itu adalah terjadi biasanya dibentuk karena dia punya kekuasaan yang tinggi, jabatan yang tinggi, gitu ya. Atau mereka karena faktor pertamanya mereka apa? Tidak menjiwai sila itu, sila tentang keadilan, apalagi sila ketuhanan. Dan dalam malam ketuhanan tidak akan korupsi. Korupsi kan menyalahgunakan, menyelewengkan. Orang yang menyelewengkan salah. Berarti mereka itu tidak Pancasilais yang menyelewengkan itu jelas. Apakah hukum-hukum di Indonesia sudah cukup bagi pelaku korupsi? Hukumnya bagus. Hukumnya bagus. Pengadilan banyak, keadilan yang kurang.
hukumnya bagus, tapi pelaksanaannya ya itu pelaksanaannya yang kita harus betul-betul dimaksimalkan. Berarti di sini hanya konsepnya bagus, tinggal dilaksanakan saja. Apa peran Pancasila dalam memberantas korupsi? Jelas tuh, ayo Pancasila itu sebagai apa? Sebagai pandangan hidup bangsa, ya. Gitu. Setiap pandangan hidup bangsa pasti memiliki visi dan misi yang baik, itu yang baik. Jelas kalau misalnya mereka melanggar Pancasila berarti melanggar aturan tatanan negara. Gitu. Korupsi itu sama dengan Pancasila? Enggak. Jadi Pancasila melarang orang korupsi, nggak boleh. Itu bertentangan dengan Pancasila. Gitu, ya. Apa saja yang termasuk kategori korupsi? Banyak korupsi, Maya. Korupsi itu secara materi duit jelas. Jabatan bisa korupsi. Waktu kamu misalnya kamu berangkat dari rumah, masuk jam 7, taruh jam 8, kamu sudah korupsi waktu. Jadi secara umum korupsi itu bisa dibagi macam, bisa terjadi, ya, di jabatan, di kedudukan, anak sekolah, semua bisa terjadi seperti itu. Ya, kan kalau ukuran jelaskan wala asri demi waktu, itu kan sudah menjelaskan supaya kita tidak boleh korupsi dan sebagainya apapun itu. Ya. Apakah kasus korupsi termasuk suatu bentuk ancaman bagi nilai-nilai Pancasila? Betul. Korupsi itu ancaman yang membahayakan. Itu bahaya latin yang bisa menghancurkan negara. Ya, bisa-bisa satu orang yang korupsi sekian triliun itu untuk menghidupi sekian juta siswa di Indonesia ini. Dikerup oleh dia sendiri, dimakan oleh sendiri. Makanya itu ancaman yang sangat membahayakan seperti itu. Ya. Apakah Bapak menganggap masalah korupsi ini penting? Mengapa? Bukan penting korupsi, ya penting pembahasannya. Gitu. Kalau bagi saya mah korupsi nggak penting, untuk apa korupsi? Tapi kenapa penting? Penting dalam pengkajian dan penilaiannya supaya orang jangan sampai korupsi. Berbahaya, makanya perlu dibahas dan orang perlu tahu tentang korupsi itu apa sebetulnya. Bukan artinya ada korupsi kita setuju, bukan. Itu pelanggaran yang sangat berat. Yang dihukumnya hukum berat sebetulnya yang korupsi itu. Ya, perbandingan seperti itu. Kebijakan apakah yang ada untuk menangani masalah ini? Aturan. Pemerintah buat aturan. Ya, buat aturan. Sekolah pun buat aturan. Jadi kalau orang melanggar aturan, dia sebenarnya itu mendekati peran-peran korupsi seperti itu. Cek sekolah jam 7:15 masuk, tapi malah dia masuk jam 8, itu sudah korupsi waktu. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi dengan adanya aturan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut masalah korupsi. Aturannya ada, tapi jarang dilaksanakan juga seperti itu. Ayah. Kebijakan apakah yang belum ada di Indonesia tapi harus dibuat untuk menangani korupsi? Ya, kebijakan yang mungkin yang pro-nya kemana korupsi ini, ya. Gitu. Belum ada kebijakan yang korupsi itu halus, nasi goreng, korupsi maka aku mau ya. Nasi jelek, nggak ada kebijakan. Apa tadi kebijakannya? Maksudnya? Apa kebijakan yang belum ada di Indonesia tapi harus dibuat untuk menangani masalah ini? Ya hukumannya harus jelas gitu. Kalau saya hukumannya harus jelas, jangan yang korupsi sekian triliun dihukumnya misalnya hanya 1 tahun, yang maling ayam 3 bulan berdeket gitu. Ya, jadi hukumannya harus dipertegas kembali. Perlu tambahan hukumnya bagi yang korupsi. Gitu. Apa keuntungan dari kebijakan yang sudah ada? Semua kebijakan itu kalau berjalan benar pasti untungnya banyak. Tapi kalau kebijakan itu kurang berjalan dengan baik, maka keuntungannya akan sedikit. Gitu. Jadi buat aturan begitu, aturan kalau masalahnya banyak pasti keuntungan, tapi kalau masalahnya pasti kerugian. Gitu. Lagi. Apa kerugian dari kebijakan yang sudah ada? Sebetulnya kebijakan kerugian itu tidak dilaksanakan unggul ya. Jadi pelaksanaannya tidak maksimal, tetap rugi kita. Itu apa buat capek-capek? Ya. Apakah mudah buat aturan? Susah. Buat aturan mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran. Kalau tidak digunakan dengan baik, ya dia akan rugi. Begitu. Apakah ada kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Bagaimana? Bisa. Jadi yang namanya aturan itu kondisional sifatnya. Mungkin berlaku tahun sekarang, mungkin akan tidak berlaku. Bisa. Tahun 2022 belum tentu aturan itu cocok dengan tahun 2023. Makanya itu bisa terus, bisa ada perubahan. Ya, jadi kondisional yang namanya aturan itu sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang ada pada saat ini.
apakah kebijakan itu perlu diganti? Kalau sekiranya ada yang perlu diganti, ganti. Kalau misalnya tidak perlu diganti, ya jangan. Berarti yang diganti yang sudah tidak cocok dengan kondisi pada saat ini. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Selama manusia itu ada, pasti silang pendapat ada. Ada pro, ada kontra. Tapi pro dan kontra itu bukan jadi persoalan. Karena nanti titiknya orang boleh berbeda, tapi harus nanti kita mencari hikmah kebersamaannya. Gitu ya. Mesti mungkin rugi hukum, misalnya dihukum sekian tahun, mungkin bagi orang yang korupsi rugi atau takut dia gitu. Tapi bagi yang tidak korupsi sedikit bisa kurang seperti gitu. Namanya pro dan kontra pasti akan muncul seperti gitu. Yang namanya hidup bernegara itu pasti pro dan kontra pasti ada. Cuman bagaimana tingkat pemahaman tentang apa yang dimasalahkannya. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah korupsi ini? KPK, ya KPK. Ya, kalau tingkat kota mungkin dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, terus lainnya kalau di atas 1 miliar itu pasti KPK. Ya, itu kantor pemberantas korupsi. Ya KPK yang lebih akurat begitu. Gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya di podcast ini, dan juga rekan-rekan saya yang sudah bekerja dengan baik untuk podcast ini. Saya Bilky Sandita dan Bapak Deden pamit undur diri dari podcast Kewarganegaraan 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.